Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Tekno Sakedap. Ya, video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, di mana video sebelumnya kita sudah melakukan crawling data dari Twitter menggunakan Tweet Harvest versi 2.6.1, yang mana ya sebelumnya kita sudah dapat data sekitar kurang lebih 300-an data. Nah, dari data itu kita sekarang mau melakukan yang namanya analisis sentimen. Nah, ini adalah beberapa tahapan yang saya lakukan untuk menganalisis sentimen. Setidaknya ada 5 tahapan. Dimulai dari pemrosesan data, yaitu ada cascading. Cascading ini adalah penyeragaman teks. Karena dari data komen itu kan ada yang menggunakan kombinasi huruf besar kecil. Nah, nanti kita akan seragamkan menggunakan huruf kecil semua. Kemudian tokenisasi. Tokenisasi ini adalah pembuatan token-token yang jadi lebih kecil, lebih mudah nanti untuk diidentifikasi pada saat labeling. Nah, biasanya kan ketika kita ngambil komen itu kan kadang dalam bentuk paragraf yang panjang. Nah, itu kita token kan gitu. Jadi hanya beberapa kata saja supaya nanti pas dianalisisnya lebih gampang kan. Kemudian normalisasi. Normalisasi ini adalah tahapan, contohnya adalah penggunaan singkatan-singkatan, ya kata-kata yang tidak baku, kata-kata slang kita kembalikan menjadi kata-kata baku. Nanti saya tunjukkan contohnya ya. Kemudian stop word removal ini adalah untuk tidak menampilkan kata-kata tertentu seperti tanda baca, seperti URL dan lainnya gitu ya, ataupun simbol-simbol gitu ya. Kemudian stemming. Stemming ini adalah mengembalikan dari kata-kata yang mengandung imbuhan seperti kan itu dibalikan menjadi kata dasarnya. Contoh kayak mengerjakan dibalik kita kembalikan menjadi kata kerja gitu. Selanjutnya adalah menghapus karakter khusus ya, karakter khusus seperti hashtag dan seterusnya. Nah, setelah kita melakukan pemrosesan data, baru kita di labeling. Positif, negatif, dan netral ya. Jadi dibagi 3 label di sini. Nah, untuk analisis dan pemodelannya, untuk analisisnya saya pakai lexicon base, kemudian TF-IDF, LTSM, kemudian kita juga pakai deep learning, Indobot, sama LTSM. Kemudian untuk pemodelannya, di sini saya pakai naive Bayes, SVM, kemudian random forest, decision tree, k-nearest neighbors, dan logistic regression. Nanti kita bisa melihat perbandingan mana yang paling akurasinya itu paling paling bagus gitu. Nah, di sini di tahapan evaluasi gitu ya. Jadi tidak hanya akurasi, tapi kita juga nanti akan melihat presisi, ada recall, dan sama advanced score-nya juga supaya data yang kita dapatkan itu lebih lengkap. Nah, dan yang terakhir adalah tahap visualisasi dan interpretasi hasilnya. Saya pakai grafik batang untuk perbandingan dari masing-masing pemodelan dan analisis. Kemudian pie chart untuk keseluruhan dari analisis sentimen yang tadi positif, negatif, sama netral. Kemudian word cloud. Word cloud ini adalah nanti kata-kata yang paling sering muncul itu kata apa. Itu kita tampilkan dalam bentuk grafik juga sama interpretasi hasil. Nah, di sini saya sudah buatkan codingannya juga ya. Jadi nanti teman-teman tidak usah ngoding, nanti saya share di kolom komentar, tinggal di copy saja ya. Nah, ini ada library yang kita butuhkan ya. Ada Pandas, Skitlearn, WordCloud, TensorFlow, Transformer, sama Sastrawati ya. Gitu. Kemudian kita running saja, pastikan dia hijau ya di sini ya. Kalau misalkan hijau berarti dia bisa lanjut ke tahap berikutnya. Kalau misalkan error merah biasanya di sininya itu kita harus perbaiki dulu. Dan ini saya sudah cek semuanya sudah valid ya. Jadi sudah bisa dipakai si codingannya. Teman-teman tinggal hanya perlu mengganti database-nya. Nah, di sini load datasetnya. Di sini kita tinggal masukkan datasetnya. Bisa kita upload, bisa kita link dari Google Drive. Di sini kebetulan saya pakai metode yang upload ya. Caranya ini try df pdread csv dalam kurung. Nah, ini nama database-nya.
Nah, ini di sini ya, untuk uploadnya kita harus klik yang bagian ini. Nah, pastikan sampai muncul ini ya. Kita klik yang ini bagian upload. Nah, ini kita upload data yang sudah kita dapatkan dari crawling kemarin. Ini tinggal di oke aja. Pastikan nama di sini sama di sini itu sama ya, supaya nantinya tidak error gitu. Terus di sini kolom yang mau dianalisis kolom apa? Di sini saya mau analisis adalah kolom full text. Yang full text yang berisi cuitan-cuitan yang mengandung kata DPR RI kemarin yang udah kita crawling ya. Gitu. Dan ini dia menampilkan di kolom full text ya, beberapa contoh seperti ini. Contohnya ada 4 yang kita tampilkan ya. Nah, ini kita sudah masuk ke tahap pra pemrosesan data ya. Ini dimulai dari scaffolding ya. Jadi kita nanti di scaffolding merubah menjadi huruf kecil semuanya. Kan bisa dilihat di sini ya. Ada yang pakai huruf besar di awal kata gitu, ada yang huruf kecil. Nah, itu nanti rada susah kalau misalkan kita langsung analisis. Jadi semuanya diseragamkan nanti. Nah, udah terus menghapus karakter khusus ya, seperti karakter URL website, add, dan segala macam ya. Ini dihapus supaya nanti yang tersisa itu hanya kata-kata yang murni saja gitu. Kemudian tokenisasi ya. Yang tadi ini panjang sekali ya. Ini kan ada panjang segini. Nanti kita yang mau ambil jadi per ini aja, per kata yang mau ditokenkan nanti jadi token gitu. Gitu. Terus kita normalisasi. Nah, ini normalisasi kan kalau di komen banyak ya kata-kata yang seperti ini, yang gitu kan, singkatan YG. Ya, nanti kita kembalikan jadi ke kata aslinya yang gitu. KRN itu karena itu seperti ini normalisasi gitu, supaya nanti ketika dianalisis lebih mudah untuk dibaca begitu. Oke, stemming udah. Nah, ini diterapkan ya. Nah, ini hasil dari contoh pra pemrosesan data. Ini contohnya original. Original ini kan seperti ini. Nah, setelah di cleaned, nah jadi dia huruf kecil semua nih. Terus ini contoh lagi ada karakter-karakter khusus ya, seperti add, underscore ya, setelah di cleaned dia udah nggak ada, jadi tinggal hanya kata-kata saja. Terus ini juga ada kata-kata apa? Nih, misalkan ini pagi, I-nya 2, kita kembalikan ke bentuk asalnya pagi, ya, satu ya. Oke, selanjutnya kita labeling data nih. Ini yang paling krusial ya. Jadi untuk menentukan mana sih komenan yang mengandung positif, negatif. Nah, ini di sini. Kita misalkan buat pelabelan. Ketika satu komenan mengandung kata-kata yang ada di sini, berarti nanti dia akan dikategorikan sebagai kata positif. Contohnya mengandung kata baik, bagus, senang, suka, terima, mohon, harap, dan lain sebagainya. Ini teman-teman bisa sangat sekali dikembangkan ya, supaya lebih akurat. Memang kita harus baca juga si datanya, si komenannya, supaya kita punya pengetahuan yang lebih luas gitu. Jadi di sini semakin banyak dia akan semakin akurat yang dimasukkan. Tapi semakin banyaknya di sini tuh harus sesuai sama si data komenan gitu. Ini data labeling ya. Gitu. Jadi peran kita di sini sangat-sangat menentukan. Nah, ini sama di negatif juga, manakala ketika komenan atau cuitan tersebut akan dikategorikan negatif, manakala misalkan di dalamnya mengandung kata buruk, jelek, kecewa, dan seterusnya. Ini teman-teman sangat bisa untuk dikembangkan ya lebih luas lagi. Gitu. Nah, yang tidak masuk dari label positif dan negatif nanti otomatis akan dikategorikan sebagai netral ya, sebagai label yang netral gitu. Nah, ini sudah di labeling sederhana ternyata dari 300-an data yang udah kita dapatkan dikategorikan netral sebanyak 236, kemudian negatif 74, positif 11 ya. Di sini sangat ditentukan oleh tadi ya, di sini pelabelan kita nih. Jadi kitanya memang kalau mau akurat kita harus ngecek secara manual juga gitu supaya datanya lebih lebih akurat gitu, supaya nantinya itu enggak banyak yang netral gitu. Tetap peran kita sebagai human, sebagai manusia itu sangat diperlukan di sini gitu ya. Ya, sekarang kita masuk ke processing datanya ya. Gitu. Ini pengembangan lagi. Ini untuk menghapus kata-kata yang tidak memiliki makna ya.
Kata yang di ke itu kan tidak ada maknanya ya. Jadi ini kita lakukan stop word gitu. Jadi tidak ditampilkan, tidak diolah. Terus ini tadi normalisasi ya. Udah di sini ini codingan yang tadi ya, stemming, normalisasi, stop word, tokenisasi ya. Kemudian ini sudah diterapkan. Nah, ini kita melakukan analisis pakai yang namanya lexicon based labeling ya. Nah, ini ternyata dari lexicon base ternyata ada beberapa kata ini ya. Dari kata positifnya ya. Kemudian ini otomatis ya labelingnya dari lexicon base ya. Nah, jadi menurut kamusnya ini lexicon base. Negatif juga sama, ini otomatis. Kalau tadi ini kita manual yang kita tentukan sendiri nih, yang ini nih. Nah, kalau ini berdasarkan si kamus lexicon base gitu. Nah, ini hasil dari pendekatan labeling menurut lexicon base. Ternyata hasilnya mirip-mirip ya. Hasilnya mirip-mirip malahan 234 netral, negatifnya 76 dan positifnya 11. Kemudian kita juga coba pakai pendekatan machine learning ya. Di sini kita pakai yang namanya TF-IDF ya. TF-IDF ini sebuah machine learning ya. Kemudian juga modelsnya yang tadi yang kita pakai 6 pemodelan, ada naive Bayes, SVM, random forest, decision tree sama KNN, dan logistic regression ya. Ini machine learning ya. Sama nanti kita juga pakai deep learning yang LTSM sama Indobird ya. Nah, ini hasil dari training menurut machine learning ya. Yang paling akurasinya paling tinggi itu ini nih, decision tree, dia 0,856 ya. Sementara yang paling rendah itu di ini nih, naive Bayes di 784 ya. Nah, sekarang coba kita menurut deep learning ya. Saya pakai LTSM sama Indobird. Nah, kalau deep learning ini bagusnya memang teman-teman datanya banyak ya, ribuan, puluhan ribu. Kalau misalkan kecil memang kurang begitu bagus juga. Kadang dia nggak mau juga kalau datanya kecil. Jadi disarankan kalau yang pakai deep learning itu data yang besar gitu. Gitu. Nah, kita lihat langsung di ini aja ya, di evaluasi. Nah, resultnya ini perbandingan ya dari machine learning ini sampai sini machine learning. Nah, itu rata-rata di kisaran 7 sampai 8, 0,7 sampai 0,8. Yang paling tinggi tadi decision tree dan yang paling rendah adalah ini KNN. Sementara kalau LTSM ya, karena ini datanya sedikit ya, jadi makanya dia kurang akurat sih. Akurasinya di 0,4 ribu. Indobird dia di 0,6500 dan lexicon base di 0,5700-an ya. Ini memang bagusnya kalau yang deep learning ini datanya banyak supaya hasilnya lebih akurat. Tapi nggak apa-apa karena ini sebagai media latihan kita ya. Nah, ini visualisasinya. Kita mau ngecek juga dari sisi skornya ya. Ini skor dari perbandingannya supaya lebih mudah dibaca, kita tampilkan dalam bentuk grafik batang ya. Jadi terlihat decision tree adalah tingkat performanya yang paling bagus di atas 0,85 ya. Sementara yang paling jelek itu adalah LTSM secara tingkat akurasi, presisi, recall maupun dari sisi F1 score ya. Nah, ini analisis sentimen secara keseluruhan ya. Jadi memang netralnya itu 72,9%, yang positifnya 3,4%, dan yang negatifnya 23,7%. Dan ini word cloud ya. Word cloud itu adalah kata-kata yang paling sering muncul dalam cuitan data kemarin yang kita ambil. Yang paling besar itu adalah kata rakyat ya, pengalihan, dan seterusnya. Ini komparasi dari pemodelan ya, paling tinggi ya decision tree random forest, justru random forest paling tinggi ya setelah di perbandingan ya, validasi gitu ya. Yang paling tinggi tadi sebelumnya kan decision tree ya, sekarang jadi random forest. Kalau dari sisi F1 score juga paling tinggi decision tree ya. Oke. Nah, ini mungkin tambahan saja untuk interpretasi hasil. Nah, ini contoh ya. Nah,
netral, analisis, oke, model menunjukkan paling baik untuk klarifikasi. Nah, ini bisa dibuat ya, teman-teman gitu. Oke, sampai saat ini dulu. Nanti saya bagikan codingnya di kolom deskripsi buat latihan teman-teman. Jadi yang mau melakukan analisis sentimen itu bisa langsung dicoba. Nah, datanya dari mana, tapi datanya mungkin saya nggak share ya. Teman-teman bisa crawling mandiri melalui video yang sudah saya bagikan di video sebelumnya. Oke, baik. Terima kasih, itu saja yang bisa di-share. Terima kasih sudah menonton sampai akhir di Teknosa Kedap. Selamat mencoba.